Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri Listianingrum MPD, dosen tetap pada program studi S1 Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Papua dengan NIDN 1403028901, NUPTK 6634 7676 6830 0012. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD UK TPT, bidang pengajaran, sebagai bagian dari sertifikasi dosen tahun 2026. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah English for Informatics. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang dirancang untuk membekali mahasiswa ilmu komputer dengan kemampuan berbahasa Inggris, khususnya dalam keterampilan membaca dan berbicara. Mata kuliah ini diarahkan pada konteks akademik, teknologi informasi, aplikasi, user interface, dan kehidupan profesional. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami teks berbahasa Inggris, memperkenalkan diri, memberikan informasi personal akademik, memahami serta memberikan instruksi, menyampaikan pendapat, menggunakan conditional sentence dan menjelaskan kemungkinan atau solusi, menggunakan degree of comparison untuk membandingkan teknologi atau aplikasi, serta mempresentasikan ide solusi teknologi sederhana dalam bahasa Inggris. Dalam proses pembelajaran, saya mengacu pada capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah. Capaian tersebut meliputi sikap religius, etika dan tanggung jawab profesional, kemampuan berpikir kritis dan inovatif, kemampuan bekerja secara mandiri maupun tim, serta kemampuan berkolaborasi dalam merancang solusi teknologi yang adaptif. Capaian pembelajaran mata kuliah ini diturunkan ke dalam 4 CPMK. Pertama, mahasiswa mampu memberikan informasi personal dan akademik secara lisan dalam bahasa Inggris dengan sopan dan jelas. Kedua, mahasiswa mampu memahami kosakata, istilah, dan teks bahasa Inggris bidang ilmu komputer atau informatika melalui kegiatan reading comprehension. Ketiga, mahasiswa mampu menganalisis teks teknologi berbahasa Inggris serta menyampaikan opini, saran, dan solusi secara lisan dengan berpikir kritis dan bertanggung jawab. Keempat, mahasiswa mampu berkolaborasi dalam kelompok untuk memberikan instruksi, membandingkan aplikasi atau teknologi, dan mempresentasikan solusi teknologi sederhana dalam bahasa Inggris. Materi perkuliahan disusun secara bertahap dalam 1 semester. Pada awal perkuliahan, mahasiswa dikenalkan dengan tujuan mata kuliah dan pentingnya bahasa Inggris bagi mahasiswa ilmu komputer. Selanjutnya, mahasiswa mempelajari materi Giving Personal Information, kosakata dasar bidang informatika, Main Idea and Supporting Details dalam teks teknologi, Instruction Text, Imperative Sentence, Degree of Comparison, Giving Opinion, Agreeing, Disagreeing, Giving Suggestion, Conditional Sentence, serta presentasi kelompok tentang solusi teknologi sederhana. Dalam pembelajaran, saya menerapkan pendekatan yang berpusat pada mahasiswa atau student-centered learning. Mahasiswa tidak hanya mendengarkan penjelasan dosen, tetapi juga aktif berdiskusi, bekerja berpasangan, melakukan role play, membaca teks, mengerjakan tugas, memberikan pendapat, dan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Metode yang digunakan antara lain ceramah interaktif, diskusi klasikal, pair work, vocabulary practice, reading practice, demonstrasi, text-based learning, case-based learning, role play, group discussion, dan presentasi kelompok. Penilaian dalam mata kuliah ini dilakukan secara terukur melalui beberapa bentuk tugas dan proyek. Penilaian mencakup tugas individu, tugas kelompok, latihan membaca, speaking practice, written exercise, proyek presentasi, serta partisipasi mahasiswa selama proses pembelajaran. Seluruh penilaian diarahkan untuk melihat ketercapaian kemampuan mahasiswa sesuai dengan CPMK yang telah ditetapkan dalam RPS.
Dengan demikian, mata kuliah English for Informatics tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mahasiswa, tetapi juga membantu mahasiswa ilmu komputer agar mampu menggunakan bahasa Inggris secara sederhana, sopan, komunikatif, dan sesuai dengan kebutuhan akademik maupun profesional di bidang teknologi informasi. Demikian perkenalan singkat saya sebagai dosen pengampu mata kuliah English for Informatics. Semoga proses pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik, interaktif, dan memberikan manfaat bagi mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. Good morning, ma'am. Good morning. How are you today? Good morning. I'm fine, Miss. Okay. I am Alhamdulillah, fine, I ma'am. hope all of you are in good condition and ready to join our class. Oke ya, baik sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu agar kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, silahkan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke ya, sebelum kita masuk pembelajaran, saya ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu. Nanti yang saya panggil, tolong dijawab ya di open mic-nya. Lintang Haria, Present, ma'am. Ahmad Fikri, Present, miss. Putri Amara, Present, ma'am. Aisyah, Present, ma'am. Hadi, Muhammad Adrian, Ma'am. oke, Rafif hadir ya. Hadir, Bu Hadir. Oke, baiklah ya. Sebelum saya akan masuk ke materi hari ini, saya ingin kita flashback dulu materi kita minggu lalu ya. Kita minggu lalu sudah mempelajari tentang imperative sentence. Imperative sentence itu apa? Yaitu bagaimana kita membuat kalimat perintah sederhana dalam bahasa Inggris. Ya, contoh-contohnya kemarin saya sudah ajari ya. Misalnya, open the application, buka aplikasi. Klik the login button, klik tombol login. Type your username, ketik nama pengguna. Save the file, simpan file tersebut. Nah, seperti itu ya. Dari contoh tersebut, kita bisa melihat bahwa imperative sentence itu tidak perlu menggunakan subjek di depannya. Ya, tidak perlu kamu bilang you open the application. Gitu. You-nya dibuang saja, jadi langsung open the application. Masih ingat kan? Masih, pasti masih ingat ya. Bu. Oke, baiklah. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang degree of comparison. Saya akan share ini ya. Ini. Oke, bisa dilihat? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Bisa. Nah, kalian sudah pernah mendengar degree of comparison itu apa? Saya jelaskan dulu ya. Oke. Degree of comparison adalah cara mengungkapkan untuk membandingkan. Jadi, bagaimana kita membandingkan antara dua hal atau banyak hal. Ya, degree of comparison, this material will help you compare people
objects, application, technologies, and situation in English. Ya, jadi kita bisa membandingkan orang, benda, aplikasi, teknologi, situasi, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, tujuan pembelajaran dalam pertemuan kita kali ini itu yang pertama adalah mahasiswa itu diharapkan mampu mengenali fungsi degree of comparison. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu membedakan positif, komparatif, dan superlatif degree. Yang ketiga, mahasiswa itu diharapkan mampu menggunakan pola kalimat comparison dengan benar. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu membandingkan aplikasi atau teknologi secara lisan. Oke, the next slide. Kalian bisa lihat di situ ada dua aplikasi. Yang biru ini apa ya? Kira-kira aplikasi apa ini? Sosial media. Telegram, ya kan? Yang hijau ini WhatsApp. Nah, kita akan membandingkan dua aplikasi ini. Menurut kalian ya, number one, which application is faster? Aplikasi mana yang lebih cepat? Yang jalannya cepat tuh mana? Apakah Telegram atau WhatsApp? Menurut kalian? I think WhatsApp is faster than Telegram, ma'am. Oke ya. Jadi pendapatnya boleh nggak harus sama ya. Jadi tergantung pengalaman kalian. Ya, jadi Aisyah bilang WhatsApp is faster than Telegram. Oke, next. Which application is easier to use? Aplikasi mana yang lebih mudah untuk digunakan? Mungkin ada yang mau menjawab? Mungkin kalau bagi saya ya, WhatsApp is easier than Telegram. Bagi saya, tapi mungkin bagi yang lain, Telegram is easier than WhatsApp. Bisa juga. Next, which application is more useful for students? Ya, aplikasi mana yang lebih berguna bagi murid-murid? Bagi mahasiswa, bagi murid, gitu. Aplikasi mana kira-kira? Mungkin ada yang mau menjawab? Oke, kalau menurut saya, WhatsApp is easier than Telegram. Lagi-lagi WhatsApp. Nah, oke, terakhir. Which application is the most popular in class? Jadi, aplikasi mana yang paling populer di dalam kelas di antara aplikasi-aplikasi yang lain? Yang paling sering digunakan? WhatsApp, ma'am. Iya, WhatsApp. Menurut saya juga WhatsApp. WhatsApp is the most popular application in this class. Oke. The next slide. Nah, apa itu degree of comparison? Kalian bisa lihat di situ ya. Jadi, degree of comparison itu dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, positive degree. Yang kedua, comparative degree. Yang ketiga, superlative degree. Kalau positive degree itu untuk membandingkan dua hal tetapi memiliki tingkat yang sama. Jadi sama besar, sama bagus. Ya, membandingkan dua hal tapi nilainya sama. Jadi sama besar, sama bagus, sama apa lagi ya? Sama cantik misal, sama pintar seperti itu. Nah, untuk comparative degree itu membandingkan dua hal tetapi berbeda tingkatannya. Misal ada yang lebih besar, ada yang lebih bagus gitu, ada yang lebih tinggi seperti itu ya. Kalau superlative degree itu membandingkan banyak hal untuk membandingkan banyak hal. Jadi misal paling bagus di antara aplikasi yang ada atau paling pintar di dalam kelas gitu. Seperti itu ya. Untuk rumusnya itu untuk positive degree itu tandanya atau apa ya?
Ciri-cirinya tuh ada s, lalu di sini adjektif s. Komparatif, adjektif er atau more, plus than. Lalu superlatif itu the atau as atau the most seperti itu ya. Nanti kita akan mempelajari satu persatu. Nah, untuk contohnya ini, WhatsApp is as popular as Telegram. Untuk comparative degree, a laptop is heavier than a tablet. Untuk superlative degree, this application is the most useful seperti itu. Nah, kita akan mempelajari satu persatu agar lebih jelas. Yang pertama itu positive degree. Positive degree itu dinyatakan untuk menyatakan dua hal yang memiliki kualitas yang sama. Rumusnya bagaimana? Ini ada subjek, setelah itu to be, setelah itu as, adjektif, as, objek. Ya, jadi adjektifnya itu sebelum adjektif ada as dan setelah adjektif ada as. Contohnya, WhatsApp is as popular as Telegram. WhatsApp itu sama-sama terkenalnya dengan Telegram. This laptop is as light as that laptop. Laptop ini sama ringan dengan laptop itu. Seperti itu ya. Misalnya Canva is as bla 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 as CapCut. Apa ini? Coba ada yang mau isi? Canva is as bla 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 as CapCut. I think Mm-mm. popular. Popular Ma'am. boleh, useful boleh, seperti itu. Oke, good job Aisyah. Oke, kita masuk ke next slide. Nah, tadi itu positive degree, sekarang comparative degree. Comparative degree itu penulisannya ada dua macam. Jadi ada yang short adjective, itu dia memakai er. Kalau long adjective itu dia memakai more. Nah, kita akan bahas lagi ya. Comparative degree itu digunakan untuk membandingkan dua hal dengan kata sifat pendek. Misalnya yang ini yang kata sifat pendek ya contohnya ya. Kata sifat pendek itu apa? Ada fast, small, easy, cheap. Nah, itu termasuk kata sifat pendek. Jadi kalau kita membuat kalimat comparative degree tapi kata sifatnya pendek, cukup cukup ditambah er saja belakangnya. Jadi fast menjadi faster, small, smaller, easy, easier, cheap, cheaper. Seperti itu. Nah, contoh kalimatnya bagaimana? Aduh, bentar ya. Chrome is faster than old browser. A smartphone is smaller than a laptop. Seperti itu. Oke, next ya, karena waktunya sudah mepet. Next slide. Maka paling mudah tuh pakai gitu. Oke, selanjutnya.
Comparative degree yang long adjective ya. Tadi kan short, short itu cukup ditambah er. Kalau long itu dia ditambah more sebelum adjective. Contohnya, Canva is more interesting, bukan interestinger, bukan ya, tapi more interesting than Paint. This website is more useful than the old one. Online learning is more flexible than offline learning, seperti itu. Selanjutnya, kita begini saja ya. Oke, selanjutnya superlative degree. Superlative degree itu perbandingan yang di antara banyak hal. Jadi dia tuh paling. Digunakan untuk menunjukkan yang paling di antara 3 hal atau lebih. Nah, rumusnya bagaimana? Ada subject, ada to be, ada the, ada adjective, plus es, atau the most, plus adjective. Seperti itu. Nah, kalau dia adjektifnya pendek, dia ditambah est saja di belakangnya. Kalau adjektifnya panjang, dia memakai the most baru adjektif seperti itu. Nah, contoh adjektif pendek seperti ini. Google is the fastest search engine. Ya, jadi Google itu mesin pencari yang paling cepat. Kalau dia memakai adjektif yang panjang, dia memakai the most. This is the most useful application for student. Ya, ini adalah aplikasi yang paling berguna untuk murid-murid seperti itu. Oke ya. Next. Nah, ada juga kata sifat yang tidak beraturan. Jadi, contohnya nih, ada kata sifat good. Kalau diubah menjadi komparatif bukan gooder ya, tetapi menjadi better. Nah, kalau diubah menjadi superlatif, bukan goodest, tetapi menjadi the best. Seperti itu. Contohnya, this application is better than the old application. Seperti itu. Terus kata bad, ini juga nggak beraturan. Bukan ditambah er lagi, tetapi menjadi worse. Jadi komparatifnya bad itu worse, superlatifnya bad itu the worst. Seperti itu. Contohnya, this signal is worse than yesterday. Gitu ya. Next. Nah, coba ini. Siapa yang kira-kira bisa menjawab? Lengkapi kalimat dengan bentuk comparison yang tepat. Number 1. A smartphone is bla 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 dan a laptop. Di sini ada kata kuncinya small. Kira-kira jawabannya apa? Smaller, ma'am. Ya, smaller. Oke. Next. Number 3, ya. Canva is as bla 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 as CapCut for creative students. Di sini ada kata kuncinya popular. Apa kira-kira jawabannya? Ada kata as, titik-titik s. Itu berarti adjektifnya tidak perlu diubah, tetap popular di sini ya. Terus ini, this application is the bla 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 application in my phone. Ya, jadi aplikasi ini itu titik-titik di antara aplikasi saya yang di handphone seperti itu. Kira-kira apa jawabannya? Berarti Itu, dia ma'am. Most yang paling useful. atau lebih? Yang paling Paling. Oke, jadi jawabannya useful. the most useful. Oke, good job. Nah, untuk ini individual work nanti compare to technologies.
Ya, instructionnya kamu bisa pilih dua aplikasi atau device, misal aplikasi A dan B seperti itu. Nanti kalian buat satu kalimat positif, satu komparatif, dan satu superlatif. Seperti itu ya. Nanti bisa dikerjakan dulu. Lalu untuk homework, untuk tugas di rumah, nanti buatlah masing-masing tuh 3 kalimat bebas, ya, positif degree-nya 3, komparatif degree 3, dan superlatif degree 3. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan tentang pembelajaran kita hari ini? Tidak ada ya? Oke, kalau sudah jelas semua, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Thank you for your attention. And keep practicing your English every day. And see you in our next class. Thank you, Miss. Have a nice day. Thank you, ma'am. See you. Ma'am. See you.